Hey hey hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk teman-teman yang masih setia mendengarkan salsa dan tentunya masih semangat untuk belajar di episode kali ini. Hari ini kita akan belajar tentang studi Quran hadis dari bimbingan dosen kita, Bapak Dr. Haji Muhammad Fauzan Zefrin MAG. Seperti yang telah Salsa rangkum dari materi kali ini, yakni kita akan membahas tentang makna kalam Allah dalam lafaz dan maknanya, lafzon wa maknan, yang tertulis dalam mushaf yang bisa kita baca dan kita ambil maknanya. Dikarenakan masih belum banyak di antara kita yang memahami tentang makna kalamullah pada lafaz dan maknanya, kemudian menjadi permasalahan tersendiri bagi orang-orang yang belum memahami atau sulit menjelaskan kepada orang lain tentang makna kalamullah dalam segi lafaz dan maknanya yang dapat kita baca, kita hafal, dan kita ambil maknanya tersebut. Kemudian akan mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman bahwa Al-Quran yang menggunakan bahasa Arab yang disampaikan kepada Rasulullah SAW yang merupakan bangsa Arab pula, akhirnya menjadikan banyaknya pertanyaan, apakah Al-Quran yang berbahasa Arab itu merupakan kalamullah? Dikarenakan berbahasa Arab yang merupakan budaya bangsa Arab terkait komunitas-komunitas Arab yang akhirnya menimbulkan masalah pertanyaan dan pendapat perdebatan di berbagai kalangan masyarakat. Maka kita mengambil pembahasan ini di dalam kitab Dalail At-Tauhid yang dikarang oleh Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi. Adapun ayat Al-Quran yang berbunyi wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun, yang di dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa yu'mina bi annal Qur'ana kalamullah, bahwa Al-Quran merupakan kalamullah. Dan di dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebutkan pula bahwa yang disebut dengan Al-Quran adalah lafzon wa maknan, artinya lafaz dan maknanya. Bukan hanya lafaznya saja, namun maknanya juga. Bukan hanya maknanya saja, tetapi lafaznya juga. Lafzon wa maknan. Maka berbeda dengan faham Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah lafaznya merupakan perkataan Rasulullah dan maknanya merupakan perkataan Allah. Maka dari faham Mu'tazilah ini tidak dibenarkan. Kemudian di dalam kitab ini pun dijelaskan bahwa dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Al-Quran itu ghairu makhluk. Al-Quran itu bukanlah makhluk. Diperlihatkan dalam proses turunnya Al-Quran yang nyata dan jelas. Allah berfirman dalam Al-Quran dengan sesungguhnya, kemudian memperintahkan kepada malaikat Jibril, yang kemudian malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabiullah Muhammad SAW, yang kemudian itu Al-Quran tersebut diturunkan dengan bahasa Arab yang jelas dan dapat difahami dan disampaikan kepada kita dengan teratur oleh orang-orang yang tidak memungkinkan melakukan dusta secara bersamaan, mutawatir, dan tidak diragukan lagi kebenarannya. Kemudian Al-Quran itu, Al-Quranul Karim, maktubul fi yaumil mahfuz. Al-Quran telah tertulis di lauhul mahfuz. Kemudian wa tahfizul sadri, yang setiap hati bisa menghafalnya. Kemudian wa tatluhul alsin, atau setiap lisan dapat membacanya. Wa maktubun fi suhuf, atau dapat ditulis di dalam mushaf atau lembaran. Maka sebenarnya makna dari kalimat tersebut ialah memperlihatkan bahwa Al-Quran merupakan satu. Maka saat ini kita akan membaca tentang lauhul mahfuz.
Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an menjelaskan tentang Lauhul Mahfuz bahwa Allah itu menciptakan Lauhul Mahfuz pertama kali dari permata putih. Landasannya terdiri dari yakut humara yang kemerah-merahan, dan penanya adalah cahaya, lisannya adalah cahaya, dan luasnya di antara langit dan bumi. Maka Ibnu Qayyim juga menjelaskan tentang Lauhul Mahfuz bahwa Lauhul Mahfuz merupakan tempat penulisan atau mencatat takdir yang memiliki sinergi proses prosedur yang sangat bagus, memiliki sistem yang kuat dan kokoh, sehingga yang tercatat adalah suatu ciptaan yang pasti dan ada di dalam semua masa. Kemudian dari Abi Hatim bin Hashim mengatakan bahwa ilmu yang Allah miliki yang begitu luas, bahkan dikatakan seluas langit dan bumi, tidak akan ada yang dapat mengalahkannya. Bayangkan saja, Lauhul Mahfuz yang ditulis dengan penanya merupakan cahaya, tulisannya merupakan cahaya, maka tidak akan bisa terkalahkan oleh komputer, oleh TV, oleh smartphone. Karena sesungguhnya ilmu yang Allah miliki dan yang Allah telah turunkan kepada malaikat, nabi, bahkan kepada kita semua adalah merupakan serpihan kecil dari ilmu yang sebenar-benarnya Allah miliki. Karena Lauhul Mahfuz tidak akan pernah rusak. Lauhul Mahfuz abadi dan begitu kuat dan kokoh. Maka Al-Quran yang ditulis di dalam Lauhul Mahfuz dan disampaikan kepada kita, hakikatnya adalah benar dan satu. Maka tidak pernah diragukan kebenaran Al-Quran, dan Al-Quran merupakan kitab satu, dan tidak ada kitab yang paling sempurna kecuali Al-Quran. Itu aja yang selalu saya sampaikan. See you semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.